Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan osmotik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke, kita akan membahas mengenai tekanan osmotik atau P ya. Tekanan osmotik itu adalah salah satu sifat dari sifat koligatif larutan. Yang terakhir, kemarin kita sudah membahas mengenai penurunan tekanan uap, gitu kan. Kita sudah bahas juga tentang kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah yang terakhir, tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik. Kalau kemarin tekanan uap itu dia berkaitan dengan fraksi mol, kemudian tekanan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku itu berkaitan dengan molaritas. Nah, tekanan osmotik ini berkaitan dengan molaritas. Oke. Perhatikan beberapa gambar di sini. Ini merupakan beberapa contoh dari tekanan osmotik, ya. Contohnya yaitu pada pengawet makanan. Mungkin kalian sering melihat acar gitu ya. Kita bisa menikmati acar ini lebih lama karena biasanya dalam pembuatan acar itu dibuat dari campuran, ada garamnya dan juga ada ada gula atau pakai garam seperti itu ya. Nah, hal ini bisa mengawetkan makanan atau sayuran-sayuran seperti sering dipakai di acar itu ada timun, wortel seperti itu. Timun itu kan banyak kandungan airnya karena adanya dicampurkan dengan garam terus gula seperti itu, dia akan masuk ke dalam sayuran ini sehingga kuman bakteri-bakterinya itu akan terhambat, bakteri pembusukannya itu akan mati seperti itu karena adanya larutan tadi, garam tadi ya. Jadi itu kenapa pada penggunaan garam itu bisa mengawetkan makanan. Kemudian pemanfaatan selanjutnya tekanan osmotik itu salah satu contohnya adalah ketika kita dapat membunuh lintah. Nah, kita bisa gunakan garam dapur itu untuk membunuh lintah. Lintah itu kan kita tahu hewan yang berlendir seperti itu, dia memiliki kandungan airnya itu banyak. Ketika kita campurkan garam, nah garamnya tersebut akan larut pada lendirnya tersebut sehingga dia menyerap air pada tubuhnya lintah ini sehingga lintah ini akan mati karena terdehidrasi gitu ya, akan kekurangan cairan, lama-lama akan mati gitu. Kemudian contoh lain ada penyerapan air oleh tanaman. Nah, akar-akar pada tumbuhan itu kan dia banyak zat-zat yang terlarutnya. Ketika dia ditambahkan air, maka si akarnya tersebut yang mengandung zat-zat selain banyak zat itu akan menyerap air. Jadi sebenarnya tekanan osmotik itu atau osmosis itu proses dari konsentrasi rendah ke tinggi seperti itu ya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi. Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya ada infus ya. Mungkin kalian pernah diinfus atau pernah melihat orang diinfus. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari tekanan osmotik ya. Biasanya orang-orang yang kekurangan cairan seperti itu, dia diinfus untuk mengembalikan tenaga ya, karena dimasukkan zat infus ini ya ke dalam tubuh agar cairannya itu akan masuk ke dalam tubuh cairannya tersebut gitu. Infus ini banyak jenisnya ya, ada yang hipertonik, ada yang isotonik, ada yang hipotonik ya. Beda-beda tergantung kondisi tubuh dan kegunaannya seperti itu. Itulah beberapa contoh
penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lebih bahas tentang konsepnya, mengapa hal itu bisa terjadi tadi ya. Kita perlu ketahui dulu osmosis ini sendiri ya. Osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Oke. Jadi di sini osmosis itu ada peristiwa mengalirnya suatu zat yang encer. Jadi dari encer menjadi dari encer itu mengalir ke yang lebih pekat. Artinya kan kalau encer itu misalnya di sini ada contoh ya. Misalnya di sini dipisahkan dengan ini namanya membran semipermeable ya. Membran semipermeable itu berupa pori-pori kecil ya seperti itu. Nah, misalnya ini ini yang bagian A, ini yang bagian B gitu ya. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa konsentrasi tinggi itu artinya dia zat larutnya banyak. Berarti yang konsentrasinya tinggi yang mana? Ya larutan B ini artinya dia lebih kental gitu ya. Artinya dia konsentrasinya tinggi. Kalau yang ini berarti lebih encer gitu ya. Encer. Nah, tadi apa? Proses osmosis itu apa? Proses dari mengalirnya pelarut dari encer ke pekat. Berarti kan ini mengalir ke sini gitu kan. Nah, karena ini kan yang lebih encer. Karena zat larutnya ini lebih sedikit, artinya kan lebih encer. Kayak kamu misalnya melarutkan garam 1 sendok sama 5 sendok kan tentu beda ya. Yang lebih kental kan yang pasti yang 5 sendok seperti itu ya. Jadi osmosis ini adalah peristiwa mengalirnya molekul yang encer ke molekul yang lebih pekat seperti itu. Nah, ini akan melewati yang namanya membran semipermeable karena kan yang hanya bisa lewat di dalam membran semipermeable itu adalah molekul-molekul yang kecil seperti itu. Nah, pori-porinya kecil seperti itu. Nah, kalau ini mengalir ke sini, maka yang terjadi apa? Lama-lama yang zat A ini, yang bagian A ini akan berkurang seperti itu kan. Karena dia mengalir ke konsentrasi yang lebih pekat seperti itu. Lama-lama ini akan berkurang seperti itu ya. Itulah proses yang disebut sebagai proses osmosis. Jadi peristiwa mengalirnya larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat gitu ya, atau kental. Misalnya contoh lain di sini. Misalnya ini udah sama-sama nih air H2O. Bagian A, misalnya ini bagian A ya. Ini bagian A, ini bagian B misalnya kan. Ini diisi oleh air dengan volume yang sama seperti itu. Nah, kemudian diberi perlakuan di sini, dimasukkan glukosa ya. Dimasukkan ke glukosa pada bagian yang A. Maka apa? Kalau ini kan sebagai zat larut ya, ini pelarutnya. Ketika ditambahkan zat larut, maka akan lebih apa? Lebih kental kan dibandingkan dengan yang ini. Artinya yang konsentrasi yang A ini lebih besar gitu kan. Berarti ini jadi lebih kental ketika sudah ditambahkan zat larut ya, atau lebih pekat lah gitu ya. Yang ini lebih encer. Maka apa? Maka yang encer kan tadi proses osmosis adalah proses mengalirnya yang encer ke yang pekat. Berarti yang dari yang B ini mengalir ke A ya, seperti itu. Lama-lama apa? Berkurang kan volumenya yang B. Nah, itu ya. Jadi harus diketahui proses osmosis itu tadi. Mengalirnya molekul-molekul pelarut larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Itulah osmosis. Kemudian apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmotik ya, atau proses osmosis tadi ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan agar osmosis itu tidak terjadi. Kalau kita tahu tadi, kalau osmosis itu terjadi terus-menerus seperti itu ya, proses osmosis ini terjadi terus-menerus, lama-lama yang konsentrasinya yang
konsentrasinya yang rendah itu lama-lama kan akan terus mengalir ke konsentrasi yang pekat gitu kan, lama-lama kan akan berkurang gitu dan tidak sama, artinya kan lama-lama akan habis. Nah, untuk mencegah terjadinya proses osmotik tadi yang berkelanjutan itu diberikan yang namanya tekanan dari luar atau disebut juga sebagai tekanan osmotik atau tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmotik. Kayak tadi ya, ini misalnya tadi ini air murni, ini larutan tadi larutan garam atau gula seperti itu. Berarti kan ini lebih encer, ini lebih pekat. Tadi mengalir kan dari encer ke pekat. Nah, ini kan akan berkurang. Nah, untuk mencegah si berkurangnya ini, maka di bagian yang konsentrasinya tinggi itu diberi tekanan. Bayangin aja seperti pipa U seperti ini ya. Yang ini berkurang supaya dia balik lagi kan, maksudnya osmosis itu dicegah itu dengan memberikan tekanan dari luar seperti itu. Ya, jadi tekanan dari luar yang diberikan agar tidak terjadinya osmosis disebut sebagai tekanan osmotik gitu ya. Itu bedanya osmosis dengan tekanan osmotik. Kalau osmosis adalah proses mengalirnya larutan atau pelarut yang encer ke larutan yang lebih pekat seperti itu. Untuk mencegah osmosis itu diberikan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan osmotik seperti itu ya. Nah, tadi Ibu sebutkan bahwa ada yang disebut sebagai hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Apa sih itu bedanya? Kalau di infus-infus itu ada sifatnya, beberapa infus itu beda-beda jenisnya. Ada yang jenisnya hipotonik, ada yang jenisnya itu isotonik, ada yang jenisnya itu hipertonik ya. Kalau hipotonik itu adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat larut lebih rendah daripada yang lain sehingga air bergerak ke dalam sel. Artinya tekanan osmotiknya itu lebih rendah ya. Atau kalau pada cairan misalnya pada cairan dan plasma darah, si cairannya ini lebih rendah dibandingkan tekanan osmotik pada plasma darah. Jadi hipo itu lebih rendah. Dan ini akan menyebabkan aliran air itu dari luar ke dalam plasma darah seperti itu karena lebih rendah tadi. Jadi aliran airnya itu akan mengalir kan tadi ya ke plasma darah. Kalau isotonik itu sama gitu ya. Iso itu artinya sama. Isotonik itu artinya tekanan tekanan osmotik pada cairan itu akan sama dengan tekanan osmotik pada plasma darah ya, atau kita bisa artikan isotonik adalah suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama atau tekanan osmotik yang sama seperti larutan yang lain sehingga tidak ada pergerakan air ya. Jadi karena tadi sama gitu ya tekanan osmotiknya, maka tidak ada pergerakan air di situ ya. Jadi aliran air keluar masuk plasma darah itu tidak ada terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada hipertonik. Kalau hipertonik itu adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat larut lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain sehingga air bergerak keluar sel. Ya tadi kalau hipertonik itu lebih tinggi ya. Jadi tekanan osmotik cairan itu lebih tinggi dari plasma darah. Maka nanti aliran airnya itu akan dari dalam itu ke luar plasma seperti itu bedanya ya, hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Hipo lebih rendah, iso sama, hipertonik itu lebih tinggi gitu ya. Lalu kita masuk ke rumus, maka dapat dirumuskan tekanan osmotik itu tadi kan berkaitan dengan yang namanya molaritas atau konsentrasi. Dia juga berkaitan dengan tetapan gas dan juga suhu, maka bisa dirumuskan rumusnya itu P sama dengan MRT. P sama dengan MRT itu untuk kalau senyawanya zat larutnya itu non elektrolit. Tapi kalau elektrolit kayak seperti yang sebelumnya, kalau elektrolit itu ada I-nya, ada faktor Van Hoff-nya karena ada ion-ionnya kan gitu. Jadi ada I-nya. Nah, PMRT ini M itu kan sama aja N per V. M itu kan sama aja N per V gitu kan. Maka bisa dirumuskan P sama dengan N per V dikali R dikali T gitu kan. Nah, ini bisa dijabarkan lagi. N itu kan mol itu kan bisa dicari dari gram per mR. Nah, volume ini
gitu ya. N itu kan bisa dijabarkan lagi gram per mr gitu kan. Volume di sini kan tadinya dalam liter. Kalau kita rubah ke dalam mililiter kan 1 liter itu 1000 mililiter. Maka dikali 1000 dibagi V dalam mililiter. Terus dikali R dikali T ya. Jadi kalau yang di sini V-nya dalam liter, kalau di sini V-nya dalam mililiter. Nah, kalau elektrolit ya sudah tinggal tambahin I-nya di belakang ya. Tinggal rumusnya sama dengan yang non elektrolit, cuman bedanya pada elektrolit itu ada I-nya ditambahin di belakang. Jadi P di sini itu disebut tekanan osmotik, satuannya atm atau atmosfer, N itu adalah jumlah mol, F itu dalam volumenya dalam liter yang ini, M itu molaritas ya, T itu suhu. Nah, suhu di sini jika di soal itu suhunya dalam derajat Celcius itu harus diubah dulu ke dalam Kelvin ya. Tinggal ditambahkan 273 kalau dari derajat Celcius ke Kelvin tinggal ditambahkan 273. Nanti ditambah itulah nilai suhu dalam Kelvin gitu. R itu merupakan tetapan gas yang nilainya 0, ini sudah menjadi tetapan gas ya. Yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin seperti itu. Dan I adalah faktor Van Hoff. G ini adalah massa zat larut, Mr itu massa molekuler reaktif, V itu volume ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Oh ya, ini juga perlu diingat, kalian mungkin sudah paham ini ya, harus sudah paham ya. Ini tergantung zatnya, ini juga jangan dilupakan. Kalau elektrolit kuat I-nya sama dengan N, kalau elektrolit lemah I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa ya. Kalau non elektrolit tidak ada I-nya, jadi 0 gitu ya, tidak ada I-nya, jadi nggak usah. Oke, di sini Ibu ada contoh soal. Ini Ibu contoh soal untuk mencari tekanan osmotik pada larutan elektrolit. Kita baca dulu soalnya. Diketahui tetapan gas ideal R-nya itu sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan di sini juga diketahui ARNA-nya 23, Cl-nya 35,5. Kemudian di sini katanya bila 1,17 gram NaCl dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml, tentukan besarnya tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Oke. Di sini kan kita ketahui bahwa yang dimaksudkan dilarutkan ke dalam air itu larut. Ternyata di sini zatnya adalah NaCl. NaCl itu adalah elektrolit kuat, maka nanti rumusnya ada I-nya kan, karena dia termasuk elektrolit ya. Jadi nanti rumusnya ada I-nya. Maka bisa dirumuskan kita pakai rumus yang P sama dengan M kali R kali T kali I. Atau bisa dijabarkan karena ini diketahui dalam gram, maka kita jabarkan M-nya itu kan tadi gram per mr dikali 1000 per V dalam mililiter dikali R dikali T dikali I. Ya sudah, kita masukkan masanya sini ada nih 1, zat larut kan, zat larut dari NaCl masanya 1,17 gram. Kita masukkan ke sini 1,17 gram. Kemudian selanjutnya MR. MR di sini belum diketahui, tapi di sini ada AR bisa kita cari, maka MR NaCl. Ini kan ada atom Na dan Cl. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Maka sama dengan 1 dikali Na itu 23. Kemudian Cl juga 1, berarti 1 dikali 35,5. Dijumlah hasilnya 58,5. Ini MR dari NaCl, masukkan ke sini. Kemudian 1000, volumenya tadi mana nih? Oh, volumenya 500 mili, berarti dibagi 500. R itu kan sudah, walaupun di soal tidak diketahui, tapi kalian harus tahu R itu adalah 0,082 ya. Kemudian T di sini itu masih 27 derajat Celcius. Maka apa? Kita rubah dulu dalam Kelvin, karena kan ini rumusnya harus dalam Kelvin. Maka kita rubah ke dalam Kelvin, caranya dengan ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Masukkan ke sini. Kemudian kita cari I. Tadi NaCl itu merupakan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat itu I-nya sama dengan N atau sama dengan jumlah ion. Maka kita uraikan dulu NaCl. Kita uraikan menjadi Na+ dan Cl-. Artinya kan ada satu atom Na dan satu atom Cl-. Maka jumlah atomnya berapa? 2. Maka I-nya juga 2. Di sini masukkan ya di sini 2. Dihitung ya.
didapatkan hasil 1,968 atm. Itulah tekanan osmotik dari larutan pada soal. Gitu ya. Jadi kalian harus lihat dulu larutan itunya, larutan elektrolit atau non elektrolit, karena kalau itu pasti beda. Soalnya ada I-nya kalau larutan elektrolit, kalau non elektrolit kan tidak. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini ada contoh nih. Ini contoh dari larutan non elektrolit. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 hingga volumenya menjadi 250 ml ya. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Ini mungkin ini Ibu ada kurang nulis kali ya. Di sini ditambahkan air atau ya, itu hingga volumenya sekian. Hitunglah pada suhu 77 derajat Celcius. Karena glukosa itu kan non elektrolit ya. Glukosa itu non elektrolit, dia itu non elektrolit ya. Maka apa? Maka pakai rumus yang tidak ada I-nya, yaitu Pi sama dengan M kali R kali T ya. Tidak pakai I karena dia larutan non elektrolit. Nah, karena di sini dalam gram, maka kita jabarkan lagi gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter dikali R dikali T. Oke, masukkan masanya di sini 18 gram ya. Kemudian mr-nya, oh di sini ternyata mr glukosa udah diketahui, jadi kita tidak perlu ngitung ya, tinggal masukkan di sini. 180 dikali 1000, volumenya berapa nih? 250, masukkan ke sini. R-nya walaupun di soal tidak ada, tapi kita harus tahu ya, R-nya itu 0,082. T-nya, nah karena di sini suhunya 27 derajat Celcius masih Celcius, maka kita rubah ke dalam Kelvin dengan menambahkan 273. Didapatkan hasilnya 300 Kelvin. Masukkan ke sini. Dihitung didapati hasil tekanan osmotik dari larutan pada soal tersebut yaitu sebesar 9,84 atm. Seperti itu ya, itulah tadi mengenai tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik, jika kalian masih kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom, atau juga bisa tanyakan di WhatsApp Ibu. Ibu cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.